Oke, di video kali ini kita akan belajar strategi TOEFL structure yang ke-22, yaitu make inverted verbs agree. Nah, sebelum itu, di video-video sebelumnya, kita udah pernah belajar nih tentang inverted verbs. Nah, sekarang kita harus membuat subject verb dari inverted sentence ini agree, kayak gitu. Oke. Nah, maksudnya gimana, Dis? Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa-apa aja faktor yang membuat verbs itu di-invert ataupun dibalik. Pertama, kalau kita ngomongin tentang question, ini aku kasih tinta yang berbeda, ya. Question. Jadi ketika kita membuat kalimat tanya, kita harus membalik nih subject verbnya. Artinya verbnya terlebih dahulu baru subject. Yang kedua ada negative expression. Nah, kalau misalkan ada kata-kata negatif seperti seldom, rarely, never, itu kita harus membalik nih subject verbnya. Yang ketiga ada place expression, keterangan tempat ini. Kemudian apa? Ada condition, kayak conditional sentence menggunakan if, tapi if-nya itu dihilangkan, maka subject verbnya itu harus dibalik. Oke. Kemudian yang terakhir ada comparison, ada pembandingan. Jadi comparison ini kalimat perbandingan. Nah, kelima faktor ini, question, negative, place, condition, comparison, adalah faktor-faktor yang membuat subject verb itu dibalik. Artinya subjeknya itu datang setelah verb. Jadi verbnya terlebih dahulu baru subjeknya. Nah, inilah yang kita pelajari di strategi sebelumnya. Jadi kita harus tahu dulu nih strategi sebelumnya yang bisa kalian cek di playlist TOEFL Structure. Nah, di video kali ini ada skill tambahan nih, yaitu kita harus mencocokkan verb dan subjeknya harus agree. Kita tahu setelah kelima faktor ini, itu verb datang terlebih dahulu, baru kemudian subjeknya. Nah, di video kali ini kita harus mencocokkan verb dan subjeknya. Seperti biasa, kalau subjeknya tunggal, verbnya itu harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, verbnya itu harus jamak. Jadi, yang harus dinotis bahwa kita melihat verbnya itu, untuk mencocokkan verbnya itu bersifat tunggal ataupun jamak, kita ngecek ke depan, jadi bukan ke belakang. Kalau sebelumnya kita mengecek subjek verbnya itu karena subjeknya datang terlebih dahulu sebelum verb, maka kita cek terlebih dahulu kan subjeknya baru verbnya. Jadi kita ngeceknya ke belakang nih. Sekarang verbnya tuh kita ngeceknya ke depan karena subjeknya, karena ada question, negative, place, condition, comparison, jadi subjeknya itu datang setelah verb. Jadi verbnya terlebih dahulu yang datang. Maksudnya kayak gimana, Dis? Contoh, kalau aku punya place expression di sini, yang mana salah satu kelima faktor ini ada place. Jadi kalau aku punya kalimat seperti ini, behind the house, behind the house. Nah, behind the house adalah place expression, maka verbnya itu harus kita invert. Jadi verbnya dulu yang datang. Jadi was. Notice bahwa behind the house bukanlah subjeknya. Kenapa? Karena subjeknya akan datang setelah was. The bicycles, misalnya nih, the bicycle, the bicycles I wanted. Nah, jadi yang kita fokuskan sekarang adalah ini, faktor-faktor yang menyebabkan verbnya itu datang terlebih dahulu, Yang kita fokuskan adalah ke was dan the bicycles-nya, kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena ini yang harus kita agree kan. Ternyata ini verbnya itu adalah was dan subjeknya adalah the bicycles. Ini yang harus kita cocokkan. Karena the bicycles di sini menggunakan s, maka was ini itu adalah penggunaan verb yang salah. Harusnya apa? Ini tuh harusnya were.
Kenapa were? Karena the bicycles ini menggunakan s yang berarti dia subjek yang bersifat jamak harus dipasangkan dengan verb yang bersifat jamak pula. Kayak gitu. Makanya yang benar adalah were. Seperti biasa, di sini aku punya 10 contoh soal. Ini adalah 5 yang pertama. Kalian bisa pause dulu videonya untuk kalian jawab. Kalau sudah, kita bahas sama-sama ya. Kita ke soal yang nomor 1. Oke, soal nomor 1. Only once this morning were the letters delivered by the campus mail service. Nah, aku mau kalian recognize subject verbnya. Kalian menandai mana subject verbnya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mau kalian melingkari mana penyebab inverted subject dan verbnya. Jadi kelima faktor tadi, negative, kemudian ada question mark, kemudian ada apalagi tadi place expression. Sekalian kita nge-review nih ke strategi-strategi yang sebelumnya tentang inverted subject verb. Nah, nomor 1, mana yang membuat subject verbnya itu dibalik? Kita ngeliat di sini ada only once. Only once adalah masuk ke dalam negative expression, berarti ke depannya dia itu ngomongin tentang ya subject verb yang dibalik. Hati-hati, this morning di sini bukanlah sebagai subjek, hati-hati ya. Maka yang menjadi subjeknya adalah the letters. Kenapa kayak gitu? Karena were adalah verbnya. Sekarang tinggal kita cocokkan subjek verbnya yang ini nih. Karena subjeknya the letters menggunakan s, maka were adalah verb yang sudah benar. Kenapa? Were di sini bersifat jamak karena subjeknya juga jamak. Jamak ketemu jamak, maka nomor 1 adalah correct. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2 nih. Around the corner and to the right is the rooms that have been assigned to that program. Kita lihat ya, tandain dulu faktor-faktor mana yang membuat inverted subject verbnya itu terjadi. Kita ngelihat di sini ada around the corner and to the right adalah place expression karena dia menunjukkan ya keterangan tempat around the corner and to the right. Oke. Jadi inilah penyebab inverted subject verbnya. Oke. Makanya di sini tuh langsung is. Tapi yang harus kalian ketahui bahwa setelah belajar strategi yang ke-22 ini ya, kita harus mencocokkan, oh ternyata is ini bukanlah ya verb yang harus dicocokkan dengan yang sebelumnya, melainkan harus yang kedepannya, yaitu the rooms di sini. Berarti the rooms di sini ya, the rooms ini bersifat subjek, oke, dan dia sifatnya adalah jamak karena menggunakan s. Is adalah verbnya. The rooms karena dia menggunakan s berarti dia jamak. Verbnya seharusnya juga jamak. Di sini is, kita tahu is adalah ya verb yang tunggal, kata kerja bantu tunggal. Ini kalau aku ganti harusnya adalah are the rooms ya. Jadi around the corner and to the right are the rooms that have been assigned to that program. Jadi is di situ harus kita ganti dengan are. Makanya ini tuh incorrect. Oke. Gampang ya. Nomor 3. What in the world is the children trying to do? Question mark. Nah, salah satu penyebab dari subject verb yang dibalik adalah kalimat tanya. Oke. Nah, jadi yang harus kita notice di sini bahwa pertama ada what yang kita sebut sebagai question words, dan ini adalah tanda tanyanya. Berarti ini akan dibalik. Jadi kita akan fokus kemana, Dis? Ya, ini adalah verbnya dan the children adalah subjeknya. The children adalah bentuk ya yang bersifat jamak. Jadi subjek yang bersifat jamak, the children. Oke. Makanya di sini is adalah penggunaan yang tidak tepat karena is bersifat kata kerja bantu yang tunggal. Makanya ini harusnya aku ganti dengan are supaya dia bisa fit, bisa cocok, bisa agree dengan the children yang bersifat jamak. So, ini karena ada perbaikan makanya dia incorrect. Paham ya? Nah, sekarang kita ke soal nomor 4.
John would be studying the chapters where he able to get hold of the book. Nah, untuk soal nomor 4 ini ngomongin tentang apa kira-kira? Ngomongin tentang inverted subject verb dengan conditional sentence. Oke. Tapi sebelum itu aku ingin ngulang sedikit ya. Yang harus kalian tahu bahwa dalam conditional sentence ya yang di invert. Jadi kan template dari conditional sentence itu adalah if ya, template pertama if subject verb, subject verb biasanya. Yang kedua, kalau if-nya tuh letaknya di tengah-tengah. Jadi subject verb, if, subject verb. Nah, ini tuh if-nya tuh terletak di tengah-tengah. Kenapa aku tahu? Ketika kita menghilangkan if, ya, barulah subject dan verb yang di setelahnya, which is yang ini yang dibalik atau yang di invert. Kalau misalkan yang di awal ya yang dihilangin, itu baru ini tuh yang dibalik ya. Itu adalah untuk conditional sentence yang dibalik. Jadi ketika if-nya tuh dihilangkan. Oke. Nah, ini karena nggak ada koma, makanya ini yang dia balik adalah yang di tengah. Berarti dia menggunakan template nomor 2. Kemudian yang mau aku sampaikan bahwa ketika conditional sentence yang dibalik subject verbnya itu hanya menggunakan 3 verb ya. Yang pertama, kita cuman punya pilihan adalah, ini aku hapus dulu ya. Kita cuma punya pilihan, yang pertama adalah were, yang kedua adalah had, yang ketiga adalah should. Kita cuma punya 3 pilihan ini. Terserah mau subjeknya he, she, they, nama orang, it ya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita balik ke kalimat ya, kalimat misalkan kalimat past, misalkan simple past misalnya. Kalau he kan pasangannya was, it pasangannya was, she pasangannya was. Di conditional sentence mau he, mau she, mau they, ya apapun itu mereka hanya akan berpasangan dengan ketiga ini. Oke. Jadi ini yang harus kalian ingat sekuat tenaga. Ya. Nomor 4 ini kalau aku bilang adalah correct. Awalnya sebelum dia dibalik, ya. Ini aku penggal karena yang dibalik adalah yang di tengah-tengah ini. Jadi John would be studying the chapters if awalnya kayak gitu, if he were able to get bla 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 bla. Awalnya kayak gitu. Please kok he pasangannya sama were. Nah, kalau conditional sentence, ingat ini aku ulang lagi, setelah if, jadi if subject verbnya ya yang ini, yang nempel dengan if, itu kemungkinan pasangannya ya he, ya bisa pasangan dengan were, had, dan should. Kemungkinan cuma 3 ini aja. Oke. Makanya he di situ dia berpasangan dengan were. Kenapa kayak gitu? Template-nya begitu. Oke. Nah, ketika dia hilangkan if-nya, dia invert lah word-nya tuh ke depan. Jadi seperti ini. Jadi nomor 4 ini udah correct. Nah, kalau kalian ingin penjelasan yang lebih detail, kalian bisa balik lagi ke strategi tentang inverted subject. Aku lupa yang keberapa. Tapi kalian bisa cek di playlist TOEFL Structure. Oke. Number 5. This chapter has many more exercise than do the next one. Oke. Salah satu faktor dari inverted verbs adalah apa? Comparison. Oke. Di sini ya subject verbnya mana nih? This chapter. Ini adalah subject verb utamanya has. Oke. Nah, yang harus kita perhatikan yang menjadi penyebab dia tuh di invert adalah many more exercise than. Kenapa? Karena ini adalah comparison yang membuat subject verb bisa dibalik. Yang kita fokuskan kemana? Setelah penyebab inverted verbs-nya. Penyebabnya apa? Many more exercise ini. Jadi kita fokusnya cuma ke depannya aja sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi ke depannya do the next one. Kita lihat apakah
Udah bener invertednya. Jadi ini kan adalah verb, ini subjek. Tinggal kita sesuaikan aja verb dengan subjeknya. Bener nggak dia menggunakan do di sini? Subjeknya kan the next one. Apakah do adalah verb yang sesuai dengan subjek the next one? Aku tanya sama kalian, menurut kalian ini benar atau salah? Pertanyaannya adalah ya, apakah the next one yang merupakan sebagai subjek merupakan ya pasangannya, verbnya itu adalah do? Apakah benar? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya salah. The next one adalah subjek yang tunggal. Sehingga pasangannya ini harusnya does. Jadi does the next one. So, nomor 5 ini adalah incorrect kalau aku bilang. Oke, karena dia harusnya menggunakan does. Ya. Itu nomor 5. Sekarang kita ke 6 soal berikutnya. Number 6. The computer programmer was unaware that there was so many mistakes in the program he had written. Oke. Kira-kira ini mana nih ya yang harus kita fokuskan? Ya udah, kita tandai dulu nih mana subject verbnya. The computer program, ya ini adalah subjeknya. Was adalah verbnya. Unaware that, oke. There was so many. Nah, ini yang kita fokuskan adalah ya setelah that, yaitu there. There adalah salah satu place expression. Jadi inilah penyebab dari dibaliknya subject verb. Berarti verb yang ada di sini ini adalah verbnya dan subjeknya adalah so many mistakes. Pertanyaannya, was apakah merupakan verb yang sesuai dengan subjek so many mistakes menggunakan s? Jawabannya apa? Mungkin kalian udah tahu. Salah. Kenapa? Karena mistakes dia menggunakan s, ya es terakhirnya. Sehingga apa kalau gitu? Sehingga dia tuh bersifat plural. Penggunaan was di sini salah. Harusnya apa? Were. Oke. Jadi ini adalah incorrect. Nomor 6. Nomor 7. Seldom in the history of television has two new comedies been so successful in one season. Di sini penyebab dari inverted verbnya adalah seldom. Seldom adalah expression of negative. Jadi negativity. Kalian bisa cek di playlist TOEFL structure tentang negative. Seldom adalah one of them dari list tersebut. Nah, yang kita fokuskan kemana? Ya, setelah seldom, yaitu bagian sini nih fokusnya. Kalau misalkan seldomnya ini itu nggak ada nih, kita anggaplah seldomnya nggak ada. Sebenarnya ini tuh two new comedies has been so bla bla bla. Ketika dia menggunakan seldom, maka yang dibalik adalah ya kata bantunya ke depan. Jadi saat ini has ke depan, ini jadi hilang. Nah, jadi yang kita sesuaikan adalah has dengan two new comedies. Two new comedies ini menggunakan es, it mean dia adalah bersifat plural. Penggunaan has di sini adalah kurang tepat karena dia harusnya adalah have. Oke, karena has di situ untuk ya tunggal. Contoh, it has to be you. It tunggal. Pasangannya dengan has, bukan it have to be you. So, number 7 is incorrect because dia menggunakan has di situ. Harusnya have karena subjeknya dua new comedies. Jadi ya kalau two ya udah pasti jamak ya. Nomor 8. How many huge mistakes have the teacher actually found in the research paper? Nah, apa kira-kira penyebab dari inverted verb nomor 8? Apa kira-kira? Mungkin kamu udah tahu jawabannya. Apa? Yaitu question mark di sini. Ya, ada tanda tanya. Nah, dalam membuat kalimat tanya,
kita pasti menggunakan inverted verb gitu. Oke. Kita fokus kemana kalau yang nomor 8 ini ya. Kita fokus ke ya how many huge mistake, kita fokus setelah how many huge mistake-nya ke depannya. Emang ke depannya dia gimana? Ya, dia menggunakan template dari ya kalimat perfect. Jadi template dari kalimat perfect itu adalah subject ditambah have ditambah verb ketiga. Nah, makanya ya karena have di sini berfungsi sebagai kata kerja bantu, have lah yang di invert ke depan. Jadi posisinya menjadi ya seperti ini. Have the teacher actually found in the research paper. The teacher adalah sebagai subjeknya. Nah, actually found ini adalah tadi verb ketiganya, tapi verb utamanya yang kata kerja bantunya yang kita fokuskan, ya fokus utama kita adalah have. Jadi have di sini kita harus cocokkan dengan the teacher gitu. The teacher di sini tidak menggunakan s, so the teacher di sini adalah tunggal. Penggunaan have adalah kurang tepat, harusnya dia tuh has. Karena the teacher adalah subjeknya tunggal. Makanya ini incorrect lagi ya, nomor 8. Okay. Number 9. The new phone system is able to hold far more messages than was the phone system that had previously been used. Oke, lagi-lagi ini ngomongin apa kira-kira? Tentang comparison. Ada more, ada than. Aku ingin skip yang sebelumnya karena pasti problemnya adalah yang kedepannya gitu. Oke, jadi setelah comparison kebetulan dia ada menambahkan was di sini ya, ada was, ada the phone system. Tinggal kita cocokkan kalau gitu ya. Was ini adalah verbnya dan the phone system adalah subjeknya. Pertanyaannya sekarang, apakah was merupakan verb yang sesuai untuk dipasangkan dengan the phone system? Jawabannya sesuai, karena the phone system tidak menggunakan s sistemnya ya. Jadi nggak systems kayak gitu, tapi tidak menggunakan s, sistem doang. Makanya the phone system adalah subjek yang tunggal ya, singular, maka pasangannya harus dengan verb yang singular. Dan was adalah salah satu dari kata kerja bantu yang singular ataupun yang tunggal. So the answer is correct. Nah, number 10. In the parking lot south of the stadium was the cars that were about to be towed. Yes. Ini apa kira-kira jawabannya? Ini penyebab dibaliknya apa dulu nih? Ya, in the parking lot of the stadium. Jadi ini adalah place expression. Kita sepakat setelah place expression kita harus invert subject verbnya. Oke. So, yang perlu kita sesuaikan adalah was di sini ya, was dengan the cars. Nah, the cars dia menggunakan s, makanya ini itu bersifat plural ataupun jamak, sedangkan was adalah kata kerja bantu yang bersifat singular. Jadi mereka tidak sesuai, harusnya was ini aku ganti dengan were. Ya, karena ada perbaikan di sana, ini adalah incorrect. Oke.